Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain edisi bulan April. Seperti biasa, ini timeless dan general reading, artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau memang message-nya itu resonates, artinya waktu yang tepat untuk kalian nonton. General reading artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksakan untuk sesuai. Cross watcher, kalian welcome untuk join ya, karena kita suka saling mengadopsi energi satu sama lain tergantung intensitas dari koneksi kalian sendiri dengan zodiak yang bersangkutan. Ini adalah bacaan untuk rising atau ascendant sign lebih tepatnya fokusnya, tapi bisa juga untuk sun sign, Venus sign, moon sign, bahkan Mars sign ya. Kalau perlu juga north nodes. Depends ya. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrology, itu gratis. Kalian tinggal klik isi data-data kalian dan kalian akan dapat berchart kalian. Gue saranin untuk save karena asik mempelajari diri sendiri. Karena setiap individu itu konfigurasi dari beberapa zodiak, nggak hanya sun sign kalian. Oke. Ini gue bacain secara general ya, 12 kartu tentang segala aspek dari kehidupan kalian selama bulan April. Jadi itu gue akan jelaskan berdasarkan house to house ya seperti layaknya di berchart kalian. Jadi kalau umpamanya untuk kalian itu belum terbiasa ya, emang butuh membiasakan diri untuk mengerti ya. Agak sulit untuk yang belum terbiasa karena emang gue nggak lihat banyak yang pakai metode ini. Jadi ya buat gue ini sangat menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Jadi nggak hanya relationship tapi karir, status dan lain-lainnya semuanya terhubung, termasuk karma itu sendiri juga termasuk. Jadi ya bersabar dengan diri sendiri untuk bisa memahami lebih dalam. Oke. Kalau memang resonates, gue undang kalian semua untuk lanjut ke extended reading yang mana akan gue klarifikasi berdasarkan kebutuhan yang memang gue rasa itu butuh diklarifikasi. Caranya di box description gue itu ada link melalui kalau kalian butuh akses ke satuan itu lewat karya karsa bisa, atau bisa jadi member. Banyak kok benefit jadi member, semuanya tertulis di box description gue. Kalaupun kalian butuh personal reading, di box description gue juga tertulis nomor gue dan juga bagaimana kontaknya. Oke? Isis. Sebagai bintang zodiak yang terakhir ya, ini gue siap bacain reading kalian untuk di bulan April ya. Seperti kalian lihat semuanya udah kartu udah di meja ya, udah pre-shuffle 12 kartu di sini untuk menjelaskan segala aspek kehidupan kalian di bulan April. Dan gue juga ambil dari oracle card, literary witches oracle card. Oke. Sebagai zodiak terakhir, kalian memang benar-benar diminta untuk sabar ya. Untuk sampai giliran kalian ya. Nah, ini gue ngeliat untuk ngebuka kartu kalian, untuk bisa membaca kartu kalian, itu struggle-nya aja gile. Prosesnya panjang juga. Prosesnya panjang. Jadi mungkin memang terjadi sesuatu dengan Pisces ya, sangat mungkin karena hangman itu sendiri ya, proses hangman. Kalian selalu digantungkan atau menggantungkan ya. Anyway, langsung aja ya, gue mulai dari oracle card, literary witches oracle card. Kartu pertama kalian dapat lentera. Yang kedua tree, pohon. Toad, kodok
kartu ini yang gue lihat adalah lentera itu kan terang ya, terang, ada terang ya, yang menguak gitu, yang memberi terang kepada pohon di sini. Pohon di sini ini bisa juga kehidupan, bisa juga alam, bisa juga silsilah dalam keluarga mungkin ya. Katak itu dia hidup di dua alam yang berbeda ya. Di dua alam yang berbeda, darat dan air, tanah dan air. Secara simbolik ya, tanah itu adalah earth element, elemen tanah. Air itu adalah water ya, emosional dan sifatnya lebih ke spiritual. Dan juga tanah itu adalah material, dia penghubung. Katak di sini sebagai penghubung antara spiritual dan material, yang menjelaskan silsilah kehidupan keluarga, yang membawa terang. Alam bawah sadar kalian dapatnya apa? Love, cinta, yang menjelaskan semuanya, membawa terang. Dan story, cerita, dari apapun kepemilikannya, belonging. Spider, yang membangun jaringan dan network ya. Ini ketergantungan atau keterikatan, web of life, jaringan hidup itu sendiri ya. Dia bisa menjadi jebakan juga kalau memang itu dibangunnya juga dengan penyakit, dan itu yang membentuk kolam itu sendiri secara ekosistem. Oke, udah segitu aja untuk dari Oracle Card ya. Gue ngeliatnya ada bau karma di sini. Bagaimana dunia melihat kalian atau orang lain melihat kalian, dan apa yang terjadi secara nyata atau fisik ke kalian. Kalian dapat the moon kebalik. The moon kebalik itu artinya misteri yang terungkap, ketidakjelasan yang terungkap, rahasia yang terungkap. Energi Cancer atau enggak Pisces sendiri. Di rumahnya Cancer kalian dapat Two of Cups. Ini tentang komitmen, tentang kontrak, soul contract ya, ikatan. Dan Cancer itu di rumahnya romance, love affairs, di rumahnya aktualisasi diri, kreativitas, intelektual, anak-anak atau jiwa kanak-kanakan kalian ya. Dan sedangkan di rumah Pisces sendiri artinya kalian yang membawa terang itu sendiri, kalian yang mengungkapkan misteri itu sendiri. Di rumah income, material possession, harta benda yang kalian miliki, prinsip atau value, prioritas, kalian dapat Seven of Swords. Ini pengkhianatan, ini juga bisa menyiasati income kalian sendiri ya. Entah itu beberapa dari kalian mungkin pengkhianatan di sini yang dimaksud adalah kalian mendapatkan sumber income yang sifatnya dari luar ya. Atau beberapa dari kalian ini sifatnya menyiasati income ya, sama aja menyiasati atau pengkhianat. Menyiasati kalian bisa jadi
loan, pinjaman, itu juga bisa menjadi pengkhianatan ya. Dan itu termasuk masukan juga, income juga. Untuk itu di rumahnya Aries, di rumahnya Taurus, di rumahnya mindset, pola pikir, komunikasi dengan lingkungan terdekat, aktivitas sosial, hobi, dan perspektif kita juga higher learning. Kita dapat the devil, energinya Capricorn. Dan di rumahnya Capricorn kita dapat Queen of Swords, energi Libra. Di rumahnya Libra ada the Wheel of Fortune, Jupiter, energi Jupiter, yang mana Jupiter ada di Aquarius, dan di rumahnya Aquarius ada Three of Pentacles. Artinya the devil ini kan selalu, the devil itu selalu bicara tentang zona nyaman kita ya. Kita nyaman dengan mekanisme yang selama ini kita yakini, alam bawah sadar kita juga mungkin ya, tentang pengetahuan wawasan kita yang kita yakini, tentang perspektif cara kita melihat, pola pikir kita ya. Dan Aquarius itu kan di rumah terakhir, di rumah 12 buat Pisces, yang mana itu karma ya. Dan itu semua tentang Three of Pentacles. Three of Pentacles itu bisa kolaborasi, bisa expansion, bisa juga pihak ketiga. Mungkin kalian bicara tentang pihak ketiga yang sifatnya lebih ke materi sih. Di home, family, dan foundation ya, di rumahnya Gemini ada the Emperor. The Emperor itu energi Aries ya. Home, family, and foundation. Di rumahnya Aries adalah di rumah income, Seven of Swords. Jadi ada pengkhianatan atau ada yang menyiasati income kalian dari home, family, dan dari home and family. Tapi ini energi Emperor. Kalian akan mengambil sikap, mengambil kendali, kuasa atas nasib atau hidup kalian sendiri ya. Kalian akan mengambil sikap yang jelas, dan ini menyangkut masalah, ini menyangkut income kalian sendiri. Dan kalian mencoba menyiasati itu income kalian yang mungkin ke filter dari home, family ya, dari keluarga kita sendiri, itu ke filter. Energi lo ya Pisces, buset ya, agak heavy agak ruwet. Sedangkan di rumahnya si Cancer, romance, di pleasure ya, itu bagaimana kita having fun, aktualisasi diri kita, bagaimana kita mengekspresikan diri kita, romance, love affairs, kreativitas, jiwa kanak-kanakan kita, Two of Cups. Ada soul contract, twin flame, soulmate, past life connections, bahkan pernikahan itu sendiri, komitmen, karma bisa jadi. Di rumahnya Leo, keseharian kalian, kesehatan, analisa diri, dan bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat Page of Pentacles. Kalian lagi memulai sesuatu yang baru di keseharian kalian, rutinitas kalian balik lagi ke student. Kalian lagi membangun, mempelajari, memperluas wawasan dan keterampilan kalian. Di rumah relationship, kalian dapat Justice, energi Libra, yang mana di rumahnya Libra ada the Wheel of Fortune ya, karma.
di rumahnya Libra itu di finansial. Buat kalian di finansial, sex, intimacy, juga properti, warisan, merging, joint venture, ya, partner resources, pajak. Ini the wheel of fortune itu sudah komplit, siklusnya komplit ya. Ini bicara tentang karma, dan ini energi Jupiter ada di Aquarius, which is Three of Pentacles. Jadi kalau ngomong justice di rumah relationship kalian, itu artinya mungkin ada pihak ketiga, kolaborasi, atau pihak ketiga, orang ketiga yang memang ending, berakhirnya cerita segitiga. Dan di rumahnya Libra, di rumah finansial, partner resources, dan bla bla bla, seperti yang udah gue sebut, the wheel of fortune. Finansial, property, warisan, Three of Pentacles, lagi-lagi di rumahnya Aquarius. Ya, kalian harus mulai membungkus karma yang lama dan memulai karma baru, membuka karma baru, siklus baru ya. Di rumahnya Scorpio, kalian dapat Four of Cups. Kalian bosan. Itu di rumahnya Scorpio itu di rumah travel, filosofi, wisdom, foreigns, higher education, perbedaan budaya, agama, dan latar belakang. Juga hukum. Kalian jenuh. Mungkin karena kalian gak bisa jalan-jalan ya, gak bisa travel, gak bebas. Kalian merasa bosan dengan segala yang ada di sekitar kalian. Di rumahnya Sagittarius, yaitu di rumahnya karir, reputasi, long term goals, dan juga status sosial, kalian dapat King of Pentacles. Ini ada gaya Taurus, yaitu nilai, struktur, tradisi, komitmen, institusi, guru. Di rumahnya Taurus ada the devil. Jadi mungkin beberapa dari kalian, mindset kalian akan apapun, karir, status sosial, dan long term goals kalian itu adalah zona nyaman kalian sendiri, yang mana ada ketidakseimbangan mungkin. Karena di rumahnya Capricorn ada Queen of Swords, dan ada pihak ketiga lagi di situ. Ada kolaborasi lagi. Gila, ruwet banget, muter-muter. Jadi ini energinya kalian tuh ya, antara finansial, relationship, home, family, dan alam bawah sadar kalian, Merkuri kalian, sampai karma itu, waduh, muter-muter terus. Bahkan ke harapan-harapan kalian dan network kalian sendiri. Semoga di extended reading gue bisa jelasin dengan energi planetnya. Ini energi ruwet. Di rumah friendship, network, hopes, harapan, humanity, social justice, komunikasi, dan teknologi, kalian dapat Queen of Swords di rumah yang Capricorn. Again, karma. The Wheel of Fortune, Three of Pentacles. Kalian lagi mencoba membangun social justice dan humanity mungkin ya. Kalian mencoba membangun network
Dan mungkin itu juga karmanya kalian. Istilahnya itu legasinya kalian. Kontrak, soul kontrak. Ada ikatan di situ. Dengan apapun yang kalian lagi bangun. Untuk di rumah Aquarius, karma, ending, closure, alam bawah sadar, limiting beliefs, spiritual. Kalian dapat 3 of Pentacles, kolaborasi. Gue nggak bisa ngebayangin, gue aja mumet, gimana kalian ya? Alam bawah sadar kita, gue ngomong kita karena gue juga Pisces. Strength, kita diminta untuk kuat dalam mempelajari hal-hal baru, membangun habit baru, kebiasaan baru yang memperluas wawasan dan keterampilan kita. Kita diminta untuk kuat. The Hermit, energi Virgo. Kita mencoba untuk mencari jawaban untuk ke dalam, ya, ke dalam diri kita tentang relationship interpersonal kita sendiri. Kita dapat Justice, energi Libra. Di rumah Libra ada The Wheel of Fortune, energi Jupiter, dan balik lagi ke 3 of Pentacles. Dan di bawahnya ada 9 of Swords. Kita merasa galau, cemas, bahkan sampai sakit. Kita merasa kita dihantui oleh cara berpikir kita sendiri. Di baliknya itu ada The Orchard. Mungkin kita mempunyai hak-hak, kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam sisi material yang mungkin bukan hak kita, ya. Tanpa kita harus membayar lagi atau menawarkan kembali in return, ya sadarin aja kalau kita pakai itu hak orang lain, kita harus bayar. The Chariot, energi Cancer, ya, soal kontrak, ikatan itu sendiri, karmik itu sendiri, karma itu sendiri. Oke, udah segitu aja. Mungkin kalian berhubungan dengan Cancer, Pisces seperti kalian, Virgo, Leo, Aries, Capricorn, Libra, Aquarius, wow, banyak ya, Taurus, bahkan juga Gemini. Bahkan mungkin juga Sagittarius. Oke. Udah segitu aja dulu. Gue akan, kalau memang resonates, gue akan undang kalian untuk lanjut ke extended reading, karena akan gue klarifikasi dengan pergerakan planet di bulan pergeseran planet, pergerakan planet di bulan April itu dampaknya apa buat kalian, dan itu akan menjelaskan semua energi yang ruwet ini arahnya kemana. Dan akan gue klarifikasi dengan Lenormand untuk outcome dari bulan April buat kalian. Akses ke extended reading itu bisa melalui Karya Karsa atau jadi member. Semua informasi ada di box description gue. Oke.